Shalom. Shalom. Sidang jemaah yang dikasihi Tuhan, kita masih dalam mood hari kemerdekaan, dan baru-baru negara kita menyambut hari kemerdekaan, dan negeri Sabah pun dalam masa yang sama menyambut hari kemerdekaan, dan tidak lama lagi kita juga akan menyambut hari yang sangat penting, yaitu Hari Malaysia. Oleh itu, tema firman Tuhan hari ini kita sama-sama dengar, yaitu hormat dan taat akan ataupun kepada penguasa. Hormat dan taat kepada penguasa. Kita buka dalam Roma 13. Roma 13. Ayat yang pertama sampai yang ketujuh. Roma 13 ayat yang pertama sampai yang ketujuh. Roma 13 ayat yang pertama sampai yang ketujuh saya membaca di sini dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh kerana kemurkaan Allah, tetapi juga oleh kerana suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Sidang jemaah yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena kita tinggal di negara yang sangat aman ini. Sidang jemaah, kalau kita lihat isu-isu dunia pada masa ini, hampir kebanyakan negara-negara berperang sesama sendiri, memberontak, dan setiap hari kita akan mendengar ada pertumpahan darah maupun perlawanan-perlawanan yang mengakibatkan kerugian dan kerusakan. Kita tinggal di sebuah negara yang aman, walaupun pada dasarnya kita bukanlah majority di negara kita ini. Tetapi kita bersyukur karena dalam negara ini kita beroleh kebebasan sama seperti orang-orang yang lain. Sedang jemaah yang dikasihi Tuhan, Malaysia pada hari ini, wah saya pun patriotik juga, tapi tidaklah yang terlalu. Malaysia pada hari ini, kata orang tahun 2020 ini dunia mengalami macam-macam hal yang tidak baik. Dan ada yang berkata bukan saja dunia, lebih teruk kepada Malaysia. Nah, sorotan sejarah sepanjang tahun 2020 sampai hari ini, pertukaran kerajaan di peringkat pusat, yang pertama diperintah oleh Kerajaan Pakatan Harapan, dan kini kepada Perikatan Nasional, dan yang satu itu apa itu? Satu itu
Itu saja. Itu saja. Bukan muafakat nasional itu lain nggak? Lain. Dan beberapa waktu yang kini kerajaan negeri Sabah bertukar, belum ada pemilik yang sah karena belum ada pengundian. Jadi rata-rata media sosial saya baca ada duit, ada undi. Ada duit, ada undi. Diorang dapat banyak duit, kita pergi mengundi tangan kosong. Undi pun sama juga, tukar juga itu nanti, dia bilang. Jadi itu kebanyakan kata orang. Tetapi melihat situasi itu tidak menggoncangkan apa yang firman Tuhan katakan, bahwa taatilah pemerintah, tapi yang sah. Nah, sedang jemaah, apakah gereja harus memisahkan dirinya dengan dunia luar? Baru-baru ini keluar surat pekeliling SIB Sabah tentang garis panduan berpolitik. Pastor itu tidak boleh politik. Kalau berpolitik, kena dulu lah, rehat. Tapi setahu saya jarang pastor yang pandai berpolitik. Tapi politik itu sangat penting. Penatua boleh berpolitik, ada had-hadnya. Bila melanggar had, kena rehat. Tapi yang dikan boleh, tidak had, teruskan. Tapi jangan sampai melanggar norma-norma. Kalau melanggar, rehatlah pelayanan. Nah, tapi politik saja, teruskan. Nah, sedang jemaah yang dikasihi Tuhan, lalu ada orang berpendapat, perlukah gereja memisahkan diri dari politik, ataupun perlukah gereja menggarami politik sehingga yang sudah tawar digarami kembali? Nah, sedang jemaah yang dikasihi Tuhan, pendapat gereja harus rohani. Apakah gereja itu kalau mengikuti politik tidak rohani? Ataupun menggabungkan diri dalam kemasyarakatan politik atau sebagainya? Sedang jemaah, gereja terpanggil untuk menggerami apa yang terjadi di sekeliling kita. Keadaan kekaisaran Romawi semasa teks ini ditulis. Kamu pernah dengar satu kaisar yang jajal dan kurang ajar? Pernah dengar? Jajal dan kurang ajar. Siapa nama dia? Siapa nama? Jauh dari nama Gladius. Kaisar Nero. Kaisar Nero. Kaisar yang jajal dan kurang ajar. Kaisar ini memerintah sewaktu Rasul Paulus menulis teks ini. Luar biasanya Paulus seorang yang patriotik. Paulus tidak menggalakkan orang-orang percaya untuk melawan pemerintah yang sedang membunuh ribuan orang Kristen. Tetapi apa yang Paulus katakan, taatilah pemerintah karena mereka hamba Allah yang diperuntukkan untuk kamu. Lalu mungkin ada orang berpikir, Paulus ini lain juga ini pikiran Paulus ini. Kita ditekan, kita dibunuh oleh pemerintah. Kenapa dia suruh pula menjadi orang patriotik? Nah, sedang jemaah yang dikasihi Tuhan, apa yang berlaku adalah Paulus tidak menggalakkan melanggar norma-norma untuk melawan pemerintah. Apa sebab? Walaupun ia berlaku di Timur Tengah, wilayah kekuasaan Romawi pada masa lampau, tetapi ia tetap relevan karena ianya suatu nasihat yang berdasarkan kepada kehendak Allah ke atas umatnya, orang-orang percaya dalam hal bernegara. Paulus mengatakan di dalam ayat pembukaannya, ayat 1, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, takluk kepada pemerintah yang ada di atas kita, pemerintah yang diberikan kuasa, pemerintah yang memegang kuasa, pemerintah yang menjadi pemerintah sah. Sedang jemaah yang dikasihi Tuhan, kalau kita menilai pemerintah sah atau tidak di Malaysia bagaimana? Coba kamu beritahu saya. Ini saya tidak mengkaji pula ini. Macam mana menilai? Harus mendapat lantikan yang di Pertuan Agung. Nah,
saat mendapat pelantikan dan perkenan yang di Pertuan Agung, maka pemerintah itu pemerintah yang sah, biarpun kalah masa PRU. Nah, sedang jemaah yang dikasihi Tuhan, pemerintah yang memerintah di atas kita. Rasul Paulus mengatakan, hendaklah kita takluk, hendaklah kita menyokong segala gagasan-gagasan murni yang dilakukan untuk negara. Sedang jemaah yang dikasihi Tuhan, lalu dalam ayat yang kedua, sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukan akan mendatangkan hukuman atas dirinya, memberontak atau sehingga mengangkat senjata untuk merusuh. Nah, sedang jemaat tidak melawan pemerintah. Apa yang terjadi pada dunia pada masa ini adalah ada banyak puak-puak pemisah yang mau sedaya upaya untuk menjatuhkan pemerintah. Tetapi Rasul Paulus mengatakan jangan bersifat melawan. Tidak semestinya itu sejak yang kita buat. Ini tidak bertanggung jawab nih YP tempat kami ini. Jalan pun tidak akan turap. Jalan kami dari saya lahir belum lahir tidak akan turap. Itu kisah benar itu. Kalau YP kami tengok, saya kasih tahu. Tapi waktu dalam hal berpolitik, ya biarkanlah berpolitik secara sihat. Jangan melawan, jangan merusuh. Nah, sedang jemaah tidak merusuh, tidak memberontak sehingga mengangkat senjata untuk merugikan ataupun menumpahkan darah. Tahu apa keunikan kita sebagai orang Kristen? Tahu apa keunikan? Nah, saudara, pernah kamu dengar orang-orang Kristen saat tidak bersetuju pada satu perkara, angkat spanduk, kami bangkang, kami orang Kristen, kami bangkang. Ada? Pernah kamu dengar? Ada. Sewaktu kalimat Allah tidak boleh diucapkan, ada keluar jalan raya besar, spanduk-spanduk. Kalimat Allah hanya untuk kami orang Kristen. Ada? Tidak ada. Apa yang berlaku? Nampak orang Kristen banyak di kedai kopi, relax saja. Relax saja. Kalau buka di gereja, mana-mana gereja orang berdoa, tapi dalam isi doanya itu tiadalah dalam doa saya laknat dia dalam nama Yesus. Ada? Tidak ada. Tapi Tuhan kasihanilah mereka. Kau ini kan orang Kristen penuh dengan kasih. Nah, pertahankanlah ini karena identiti kita. Ada pula terang-terangan mengatakan Alkitab dipalsukan, dipisaukan. Iya betul ini, saya bahagian itu. Satu Pak Menteri kita. Nah, sampai hari ini saya tidak akan minta maaf. Saya mau berdialog. Nah, biarpun dalam hati pandangan kita Pak Menteri tidak sepatutnya cakap begitu, ada orang Kristen angkat spanduk, ada. Kami mau lawan, kami tetap menang punya. Paling-paling dalam media sosial tunjukkanlah Alkitab yang benar. Mana satu Alkitab yang benar? Tunjukkan buktinya, yang aslinya. Paling itu saja orang bising, tapi tidak adalah yang memancing kemarahan. Nah, keunikan orang Kristen ini luar biasa. Nah, satu saja yang berlaku, yang pertama dan terakhir, peringkat nasional besar-besaran. Apa yang berlaku? Orang Kristen menumpahkan darah. Coba, siapa dapat jawab? Saya harus keluar. Saya belanja lagi. Siapa dapat jawab? Hah? Kebetulan saya ada 10 ringgit. Harap-harap jangan kamu jawab, ini persembahan saya. Siapa dapat jawab? Dalam sejarah orang Kristen menumpahkan ribuan orang darah orang lain. Coba kamu jawab, kasih tahu saya. Oke, ada lagi? Harap-harap selamat nih merah-merah saya nih. Kalau dapat jawab saya bagi, tapi saya klaim nanti. Ini 10 ringgit saja dapat misuk sudah ini. Oke. Pertama dan terakhir yaitu perang salib.
Perang salib, siapa yang berperang? Hah? Siapa berperang? Orang-orang Kristen. Melawan siapa? Orang-orang. Nah, saudara, pertama dan terakhir peperangan orang Kristen melawan orang lain. Tapi saya pikir mereka bukan semuanya Kristen. Nah, selepas itu tidak ada lagi peperangan orang Kristen melawan orang lain. Tidak ada. Tidak ada di jalanan membawa spanduk, kamilah paling kuat, kamilah majority, kami ini pangkang. Tidak ada. Paling-paling macam mana masalah duduk dan minum kopi. Dan juga apa? Mengumpat. Kalau siapa itu, tidak boleh, tidak bagus itu. Tapi janganlah mengumpat berlebih-lebihan. Tuhan marah. Nah, saudara, kita harus memelihara apa yang Tuhan berikan. Tidak memberontak secara kasar ataupun sehingga mengangkat senjata dan merusuh. Dan yang ketiga, pemerintah adalah alat Tuhan untuk kebaikan kita. Ayat 4, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan, sangat terpencil kes orang jahat tidak dihukum. Tetapi yang paling lazimnya orang jahat akan dihukum. Nah, Alkitab mengatakan bahwa mereka itu wakil Allah untuk supaya menghukum orang yang berbuat jahat yang dimurkai Allah. Sedang jemaah yang dikasihi Tuhan, apa-apa yang dimurkai Allah saja, nah, pasti yang jahat itu dimurkai Allah. Nah, kerajaan menyediakan bala tentara, kerajaan menyediakan polis, penjaga keamanan dan sebagainya. Kerajaan menyediakan pengaman-pengaman dan juga untuk mencari orang-orang jahat. Rasul Paulus katakan, kalau kamu baik kenapa takut? Tetapi takutlah kalau kamu jahat. Coba bayangkan kalau kita tidak berkerajaan, bagaimana keadaan kita? Nah, pasti tidak akan aman. Coba bayangkan kalau tidak ada kerajaan, pasti tidak ada yang mengatur. Sebab kerajaan itu harus mengelola. Kerajaan itu harus ada yang menggerakkan sistem ekonomi. Dia menggerakkan sistem ekonomi. Dia menjaga keamanan. Baru-baru ini apa yang kamu dengar? Dia menjaga kedaulatan negara. Baru-baru ini hangat lagi isu lama yang tidak pernah habis di Sabah, yaitu Filipina mau menuntut Sabah. Filipina mau menuntut Sabah. Kalau Filipina tuntut, kita semua orang Filipina. Tidak, masih orang rumus dusun. Tetapi negaranya lain. Nah, isu diperbesar-besarkan, isu menekan dan sebagainya, dan ada banyak yang menakutkan. Sewaktu saya pergi pasar Filipin dulu, tahu tuh pasar Filipin di mana? Kamu tahu di mana? Hah? Di Tuaran? Bukan. Di Tamu Darat? Bukan. Sana di Kiki. Di pasar sana itu. Waktu saya pergi, yalah saya suka makan sotong bakar, Bang. Sotong bakar yang kecil sejak tuh. Tadi saya bilang, nih kali saya makan juga ini. Sekali saya pergi beli, punya murah. Sanalah paling murah. Sotong tuh berapa harga? 80 ringgit. Saya bilang, nah kalau saya makan mie sup di Tuaran nih, 1 minggu ini saya bilang. Tapi karena mengidam, bukan saya mengandung, tapi memanglah mendaat. Pikirlah ambil. Dan waktu ambil ada tarik belakang. Apa tarik, tengok tuh udah. Dia bagi saya plastik. Sotong yang saya beli kecil saja.
saja plastiknya besar, itu bahaya. Dia bagi, buat apa saya bilang? Dia bagi saja, dia tunjuk tuh sotong. Kali dia suruh kasih masuk ini. Anda apalah daripada dia ikut saya terus dia tarik-tarik. Malam itu mana ada pasar sana siang kan? Nah, saya ambillah tuh plastik. Nilai nih kalau tidak tahu apa-apa. Kasih masuklah sotong di dalam, biarlah plastik bahaya besar. Saya ditarik, rupanya dia minta bayar. Plastik paling besar itu paling mahal, sebab itu dia bagian paling besar. Saya tanya, berapa? Dia bilang, 5 pilak. Dia bilang, oh itu yang mahal. 5 ringgit itu 5 pilak itu. Plastik begini mahal. Saya pakai sajalah, sebab saya dengar-dengar kalau tidak. Tapi saya pernah belajar kungfu juga nih dalam hati saya. Kungfu apa? 100.000 kaki. Tahu? Piu! Tapi susah lah sana tuh sempit, susah mau lari pojok. Nah, lalu marah lah tuh budak. Dia bilang, ini kami punya tempat ini. Dia bilang, kami punya tempat. Dalam hati saya, iyalah kamu punya tempat lagi, sebab tempat saya di Pitas. Dia bilang. Nah, saudara, kalau tidak ada kerajaan, kita akan menghadapi isu-isu kedaulatan, isu-isu keamanan. Kalau kita tidak ada tentara, kalau kita tidak ada penjaga keamanan, dan sebagainya, maka negara kita akan berhadapan atau kita akan berhadapan kesusahan. Kalau kita tidak kapten kapal sini, tidak jalan tuh kapal selam tuh. Kan ikan jenis. Nah, saya promosi dia nih, dia kapten kapal nih. Lepas ini dia belanja nih. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang Rasul Paulus ingin sampaikan adalah kita harus takluk, kita harus menghormati, kita harus bersemangat untuk supaya mendukung kerajaan. Maksudnya kerajaan sampai PRU yang seterusnya. Yang seterusnya itu semua jawaban di tangan kita. Tetapi kerajaan yang dipilih oleh Tuhan dikatakan adalah hamba Allah untuk kebaikan kita. Maka itu Alkitab mengajarkan, marilah kita bersifat seorang patriotik yang dimana tetap mempertahankan norma-norma yang Tuhan ajarkan untuk kebaikan kita bersama. Nah, sedang jemaah yang dikasihi Tuhan, apa yang perlu kita buat sebagai orang percaya di dalam menghadapi situasi-situasi ini? Sentiasa mendoakan yang terbaik untuk negara dan mewujudkan suasana aman. Inilah kerja kita sebagai orang Kristen. Sedang jemaah, hari ini saya rindu untuk bahwa kita berdoa bersama-sama. PRN Sabah akan berlaku dalam beberapa minggu lagi. Apakah penglibatan kita sebagai orang Kristen? Biarpun banyak orang letak tulis di Facebook, ada duit, ada undi. Tetapi kita yang paling penting adalah berdoa siapa yang Tuhan pilih. Hari ini saya rindu untuk mengajak kita mendoakan negeri kita. Saya akhiri khotbah saya dengan berdoa bersama-sama. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita rindu untuk mempunyai kerajaan yang baik yang diberikan Tuhan untuk kita. Penglibatan kita secara langsung adalah mendoakan setiap apa yang berlaku dalam beberapa minggu ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Saat ini Tuhan kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur karena kami ada di negeri kami yang sangat aman. Kami berada di negeri ini. Ya Bapak, kami berdoa untuk negeri kami Sabah. Kami doakan untuk pemimpin negeri kami. Kami doakan untuk situasi politik pada masa ini. Kami doakan kiranya ahli-ahli politik dapat berpolitik secara jujur, secara bertanggung jawab, dapat berpolitik
politik secara amanah. Kami doakan ya Tuhan untuk PRN yang akan berlangsung dalam beberapa minggu ini. Kami doakan ya Tuhan, Tuhan turun tangan menolong kami. Tuhan turun tangan untuk menolong kami sehingga semua yang berjalan dengan lancar. Pilihan raya dapat berjalan dengan tanpa apa-apa pun pergolakan, apa-apa pertumpahan darah, apapun yang menggugat keamanan. Tetapi pilihan raya yang disertai Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan. Berikan kami pemimpin-pemimpin negeri yang berwibawa. Berikan kami pemimpin-pemimpin negeri yang luar biasa. Berikan kami pemimpin-pemimpin yang tidak memandang uang, tetapi memandang keamanan negeri kami, memandang pembangunan negeri kami, memandang yang terbaik atas negeri kami. Siapapun mereka, apapun parti mereka, asal Tuhan menolong kami untuk memilih siapakah sebenarnya yang Tuhan kehendaki agar negeri kami dipimpin oleh orang yang tepat dan yang benar. Kami doakan ya Tuhan, semua berlangsung dengan sihat, semua berlangsung dengan damai, semua berlangsung dengan jujur. Ya Bapa, kami doakan negeri kami, Sabah yang tercinta ini, kiranya kedaulatan negeri kami terus dipertahankan, terus dapat dipantau dengan baik oleh orang-orang yang bertanggung jawab. Ya Bapa, kami serahkan negeri kami dalam tangan-Mu. Kami serahkan pemimpin-pemimpin dalam tangan-Mu. Kami serahkan masyarakat Sabah dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan menggerakkan hati mereka untuk memilih pilihan yang tepat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami doakan juga untuk negara kami Malaysia. Kami serahkan negara kami dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhanlah yang berdaulat, berkuasa. Tuhanlah yang memberikan negara kami kemakmuran. Berkati pemimpin-pemimpin negara kami saat ini. Berkati Perdana Menteri kami. Berkati semua barisan kabinet. Berkati semua menteri-menteri, semua ahli-ahli pemerintahan. Kiranya Tuhan memakai mereka dengan lebih sungguh lagi. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, menyerahkan semua ini dalam tangan-Mu. Karena kami percaya saat kami menyerahkan dalam tangan-Mu, Tuhan berkuasa benar. Amin. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Silakan duduk.